Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fikri Dima Pamungkas dengan NIM 1919194. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pabrik Gula Aren Masarang. Bab pertama yaitu pendahuluan. Lalu untuk latar belakang masalahnya, persaingan dalam dunia industri distribusi semakin ketat. Salah satu hal yang membuat perusahaan distribusi dapat bertahan adalah penyediaan produk yang tepat waktu bagi konsumen di waktu yang tepat dan dalam biaya yang ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat tersedia jika adanya koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak dalam rantai suplainya. Peran pemasok atau supplier, perusahaan dan jaringan distribusi untuk barang sampai ke konsumen sangat dibutuhkan. Pabrik gula aren Masarang Tandangau ini menjadi objek penelitian karena bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi gula aren atau gula semut yang bahan baku utamanya diambil dari nira pohon aren. Selain itu, pabrik gula aren Masarang ini dapat menambah produksi gula secara nasional, dapat juga menambah devisa negara dan menciptakan lapangan kerja yang baru serta memberdayakan penadi gula aren serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Untuk perumusan masalahnya di sini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang. Lalu yang kedua, bagaimana peran manajemen rantai pasok dalam perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses di perusahaan. Untuk tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang. Lalu yang kedua, mengetahui peran manajemen rantai pasok dalam perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses di perusahaan. Lalu ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua menganalisis efektivitas dan efisiensi, yang ketiga menganalisis manajemen rantai pasokan, dan yang keempat membuat kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Di landasan teori sendiri ada manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Irawan 2008. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur, dan penyedia jasa, dan perusahaan distributor, grosir, atau pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir. Leiser dan Render 2014. Di landasan teori juga ada manajemen logistik yang kemudian berkembang menjadi manajemen rantai pasokan adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan atau plan, sumber input bagi proses atau source, misalnya pengiriman bahan mentah dari pemasok, proses transformasi input menjadi output atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau deliver, sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta pelayanan pengembalian produk atau jasa atau return. Martono 2015. Untuk bab ketiga ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua menganalisis efektivitas dan efisiensi, yang ketiga menganalisis manajemen rantai pasokan, dan yang keempat menganalisis hasil dari perhitungan apakah perlu untuk dilakukan perbaikan atau tidak. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Konsumen membutuhkan gula kristal yang banyak, namun produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Lalu yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang dan mengetahui peran manajemen rantai pasok dalam perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses di perusahaan. Yang ketiga, menentukan jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan dikerjakan dalam bentuk observasi, wawancara, dan interview di lapang, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang keempat, menentukan tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan pada 2 tempat, yaitu pabrik gula aren Masarang Tondangau dan para petani sebagai pemasok air nira yang tersebar di kota Tomohon. Pemilihan lokasi untuk petani sebagai pemasok adalah desa atau kelurahan Kayau 1, Kayau 2, Lahendong, dan Taratara. Waktu penelitian kurang lebih 5 bulan, terhitung mulai dari bulan April hingga bulan Agustus 2016 dengan melakukan survei turun lapangan. Lalu untuk yang kelima ada prosedur penelitian. Kegiatan dimulai dan diawali dengan mendatangi pabrik gula aren Masarang Tondangau serta melakukan observasi berupa pengumpulan data secara langsung terhadap proses yang berlangsung di pabrik. Berkaitan dengan itu dilakukan kegiatan identifikasi pelaku dan sumber pasokan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pekerja atau pemimpin yang berwenang dengan menggunakan pertanyaan untuk memperoleh informasi data yang diperlukan. Untuk yang keenam ada metode pengumpulan data. Pada kegiatan ini pemetaannya dapat dilaksanakan kegiatan observasi maupun wawancara mendalam. Berkenaan dengan itu, maka peneliti mengumpulkan data lewat kegiatan peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan sekaligus mengambil dokumentasi wawancara serta diskusi dengan para petani pemasok air nira. Untuk yang ketujuh ada analisis data. Di analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan proses pencatatan dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan. Berikut dilakukan pemetaan data terhadap antar pasokan berupa pemasok, produksi, dan konsumen. Juga dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam rantai pasokan. Selanjutnya dilakukan analisis manajemen rantai pasokan yang pada akhirnya disadari bahwa kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada koordinasi, integrasi, dan manajemen proses-proses bisnis penting dari berbagai anggota rantai pasokan. Lalu untuk yang 8 ada hasil dan pembahasan. Upaya perusahaan gula aren Masarang dalam menerapkan manajemen rantai pasokan agar permasalahan air nira menjadi gula kristal atau gula semut sejalan teori, yaitu perencanaan atau planning, organisasi atau organizing, aktivitas atau activity, dan kontrol atau controlling, dapat dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari aspek perencanaan yang memerlukan pasokan air nira yang banyak ditandai oleh jumlah pemasok, ternyata kondisi ini tidak terwujud dan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah pemasok pada waktu penelitian hanya 15 orang petani. Konsekuensinya air nira yang disetor berkurang dan sangat sedikit. Berbicara tentang organisasi, seringkali perusahaan tetap tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena berbagai kendala yang muncul di lapang. Pada tahap aktivitas, para pekerja tidak dapat melaksanakan tugasnya setiap hari akibat pasokan air nira yang tersedia tidak ada atau kurang. Di samping itu ada permasalahan bongkahan yang terjadi dan mengurangi efisiensi hasil. Dari aspek kontrol masih diperlukan agar kinerja perusahaan meningkat. Di 9 ada membuat kesimpulan, yaitu rantai pasokan pertama yaitu petani sebagai pemasok air nira dan kini hanya berjumlah 15 orang dengan pasukan berjumlah 2.692 liter. Manajemen rantai pasokan yang ada di perusahaan gula aren yaitu petani sebagai supplier, kemudian produsen sebagai unit processing, dan berikut banyak konsumen di luar negeri. Konsumen memerlukan gula kristal yang banyak, namun produsen tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Berikut daftar pustakanya yang telah diberikan. Dan sekian dari saya. Jika ada kata yang diperbuat ada yang salah atau sengaja disalah atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.